pejabat eselon 2 Kementerian yang ditempatkan di tanah Papua untuk pengelola 79 perguruan tinggi, 5 perguruan tinggi negeri yaitu Unceh, Unpad, Usamus, di tanah Papua di Jayapura dan Politeknik Negeri di Papua, dan 78 perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Tugas dulu namanya Kopertis, koordinasi perguruan tinggi swasta. Tapi setelah terjadi perubahan nomenklatur kementerian, lembaga ini tadinya tidak punya struktur yang jelas dalam kementerian, tapi sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai 2021 ditetapkan sebagai salah satu struktural eselon 2 di kementerian, dan ada 16 LLD itu seluruh Indonesia. Jadi saya sekarang mengelola perguruan tinggi di 6 provinsi baru ini. Jadi tadinya 2 provinsi dan perguruan tinggi ini sudah tersebar semua, tetapi sekarang dengan adanya provinsi-provinsi baru, maka otomatis perguruan tinggi ini masuk di bawah kendali dan koordinasi dari provinsi-provinsi yang ada di bawah. Misalnya di Papua Pegunungan berada di di sini. Nah, saya jelaskan sedikit tugas kami. LLD itu namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14. Itu kami mengurus fasilitasi mutu, peningkatan kualitas perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi kita urus, pembukaan program studi baru, pendirian perguruan tinggi baru kami urus, sertifikasi dosen, tidak sertifikasi dosen kami urus, beasiswa mahasiswa kami urus, dan semua penjaminan mutu dari perguruan tinggi negeri dan swasta itu semuanya di bawah koridor kami. Saya perlu jelaskan sedikit di sini bahwa perguruan tinggi yang saya kelola ini beda dengan perguruan tinggi di bawah kementerian. Misalnya di bawah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kementerian lain yang kita sebenarnya tidak setuju dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu, karena itu bukan fungsi mereka tadi ya. Karena dari awal sudah seperti begitu, memang ini suatu transformasi yang besar. Tapi semua perguruan tinggi Papua yang datang ini semuanya berada di bawah Kemendikbudristek, jadi semuanya berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi. Nah, untuk Papua Pegunungan ini belum ada perguruan tinggi negeri, dan saya berharap ke depan memang semua orang ingin di perguruan tinggi negeri ada, tetapi belajar dari pengalaman perguruan tinggi negeri yang ada di Papua ini, baik Unceh, Unpad maupun Usamus, Politeknik Negeri Tafar dan ISTI, itu masih jauh dari sentuhan pemerintah. Dalam arti pengembangan perguruan tinggi negeri ini sangat-sangat saya bilang itu tidak mendapatkan dukungan yang penuh. Nah, oleh sebab itu saya lebih cenderung kita mendukung perguruan tinggi swasta karena dia sudah sendiri mandiri, dia sudah jalan secara mandiri. Pemerintah bisa memberikan dukungan dalam bentuk bantuan atau hibah atau apapun kepada perguruan tinggi swasta agar perguruan tinggi swasta ini bisa berkembang. 70% lah mahasiswa kita di perguruan tinggi swasta. Jadi sebagian besar mahasiswa Papua itu ada di perguruan tinggi swasta, sementara perguruan tinggi negeri hanya berkurang dari 20%. Nah, oleh sebab itu, tapi perguruan tinggi swasta ini dibiayai oleh masyarakat. Jadi masyarakat membiayai sendiri mahasiswanya di perguruan tinggi swasta, sementara perguruan tinggi negeri dibiayai semua oleh pemerintah. Khusus untuk beasiswa mahasiswa, sejauh ini saya sudah memberikan beasiswa sekitar 8.900 beasiswa dari kementerian yang kami berikan untuk seluruh anak Papua, namanya Kartu Indonesia Pintar.
Dan dari 8.900 itu sekitar 205 miliar. Itu kita anggarkan dari pemerintah melalui kementerian kita berikan, termasuk di Papua Pegunungan ini juga saya ada data-datanya, saya sudah sediakan juga Pak Gubernur beasiswa yang kita sediakan untuk Papua Pegunungan ini. Di Papua Pegunungan ini sendiri kalau kita lihat jumlah mahasiswanya itu ada sekitar 6.000 mahasiswa di mungkin kita lihat di pengembangan, saya langsung masuk ke pengembangan data akademik kemahasiswaan bagian yang terakhir. Ya, halaman terakhir lalu di halaman terakhir data mahasiswanya itu ya 6.558 mahasiswa yang terbagi di perguruan tinggi. Di sini ada Universitas Amali Maya Tuswanina, ada wakil dari Universitas ini Pak dari UNAI, Universitas Papua ini di Oksibil Pak. Tapi dia masuk dalam, kita masukkan dalam wilayah Papua Pegunungan penelitian di sini. Lalu seperti Pak diwawancara ada Pak Imi Baro, ketua sekolah tingginya. Kemudian sekolah tinggi ilmu pertanian Petra Bali, di sini ada ketua Stipel Petra Bali. Lalu Stipel Gamua, Pak Martin sendiri sebagai ketua. Kemudian ada yang pembahasan dari Kakek Romena. Ini dalam pembinaan, jadi memang di sini nol datanya, kita sedang dalam pembinaan. Jadi totalnya ada 7 perguruan tinggi dengan total 6.558 mahasiswa. Nah, tapi kalau kita lihat data pemberian beasiswa dari 6.558 mahasiswa itu, halaman sebelumnya. Ya, yang ini. Nah, di situ Bapak lihat ada 633 beasiswa saja yang saya bisa berikan ke mereka. Jadi selebihnya belum mendapatkan dukungan sama sekali. Ini kita biayai dari semester 1 sampai tamat. Kita biayai SPP-nya, kita biayai biaya hidupnya, dan biaya-biaya yang terkait dengan pengembangan mahasiswa itu kita biayai sampai tamat. Jadi 4 tahun kita biayai, dan kita kriteria memberikan beasiswa orang tuanya tidak mampu. Jadi di bawah bapak dengan mama penghasilannya di bawah 4 juta digabungkan, ketika orang tuanya penghasilan di bawah 4 juta dikategorikan ke keluarga miskin dan patut mendapatkan beasiswa. Dia tidak pakai ini IPKK nilai tidak, karena kita memutus mata rantai kemiskinan. Jadi asal orang tua tidak mampu kita berikan. Dan saya baru dapat 8.990 mahasiswa, saya kasih 633 untuk Papua Pegunungan. Nah, itu saya bisa kasih data-data buat Bapak penyebut berapa beasiswa yang diberikan ke perguruan itu ada juga di materi yang satunya. Ya, jadi provinsi 633 dari seluruh universitas. Dari total beasiswa yang saya berikan, yang kita berikan, kementerian berikan. Dari masing-masing universitas Iya. apa sih? Ini Bapak bisa lihat dia punya data per provinsi, data beasiswa diberikan per provinsi. Jadi Bapak lihat. Maksudnya di universitas berapa? Oh. Tiap universitas berapa sih mahasiswa yang diberikan? Oh, itu ada rumusnya Pak. Jadi itu kita berikan beasiswa berdasarkan total jumlah mahasiswa, lalu ada prosentase itu kan ada akreditasi juga menentukan, jadi ada akreditasi A, B, C gitu, dan dari jumlah yang ada itu sudah bagi ke seluruh perguruan tinggi yang bervariasi, dia sangat bervariasi dan dia sangat bergantung pada student body. Jadi kalau perguruan tinggi yang mahasiswa banyak,
dia dapat banyak begitu. Macam di sini kita punya Unaim ya. Unaim di sini karena dia punya mahasiswa di sini ya 2000 lebih di situ. Sehingga dia dapat di situ ada dia dapat 224. Nah, kedua ini Pak Steve Gagamua dapat 210. Jadi dia tergantung pada jumlah mahasiswa itu. Nah, saya jelaskan lagi Pak, ini memang jadi kondisi kita di Papua dan Papua Barat selama ini anak-anak yang kuliah itu paling banyak 28% dari total mahasiswa setiap tahun yang bisa kuliah. Sebanyak 62% itu tidak kuliah karena memang tidak mampu bayar SPP. Jadi dan kemarin pandemi COVID-19 itu lebih parah. Itu cuma 7.653 mahasiswa dari 81.000 dalam makalah data pendidikan tinggi yang bisa kuliah. Gitu. Nah, jadi memang kondisi kita sampai sekarang mereka terdaftar banyak. Misalnya 1.000 terdaftar, tapi yang kuliah cuma 200, 300. Ini bisa kita cek data-data di perguruan tinggi yang ada. Jadi data di paparan data pendidikan tinggi itu menunjukkan jumlah yang besar. Tapi kalau kita cek ke 6.000 sekian mahasiswa di Papua Pegunungan ini mungkin yang kuliah tidak sampai di atas 2.000 sudah sampai Pak. Jadi, nah saya perlu sampaikan juga bahwa kalau pemerintah pusat seperti Kementerian bisa membiayai, gitu, bisa membiayai anak di daerah ini, tidak ada salah dan dosa ketika pemerintah daerah yang punya anak-anak itu sendiri bisa mendukung mereka. Dan kami ada di siap memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk dukungan berian beasiswa bagi mahasiswa di daerah ini supaya upaya untuk mempercepat peningkatan sumber daya manusia itu bisa cepat. Dan mereka ini semua akreditasi, semua akreditasi memenuhi standar untuk kalau mereka tidak memenuhi akreditasi, saya langsung larang macam mabada yang akan sementara kita hentikan dulu penerimaan mahasiswa sampai dia membereskan semua standar yang diharapkan baru dia. Tapi saya harap ini kan jadi perhatian Pak Bupati bahwa mereka lemahnya ini bukan karena apa? Karena memang dukungan pembiayaan masyarakat sangat-sangat lemah. Jadi perguruan tinggi swasta dia bergantung pada pembiayaan masyarakat, sehingga saya harap bahwa dengan adanya Otsus ini harusnya Otsus berpihak kepada masyarakat, karena masyarakat ini yang terbanyak ada di perguruan tinggi swasta ini. Yang kedua, saya juga mengharapkan ada dukungan bagi pengembangan dosen-dosen. Kita sekolahkan dosen-dosen sehingga mereka kembali upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di daerah ini juga bisa berkembang. Ada kebijakan universitas sendiri masing-masing universitas ini terkait dengan mahasiswa yang tidak mampu. Ada kebijakan banyak. Selain dukungan dari pemerintah, biasanya ada. Tiap-tiap universitas itu punya kebijakan. Kemudian punya salah satu yang tidak punya kemampuan dalam finansial ya. Biasanya dibiayai sendiri oleh universitas. Biasanya dibiayai oleh universitas sendiri. Nah, itu mungkin langkah-langkah itu penting juga bagi para universitas. Para universitas sendiri mungkin beberapa. Terus mungkin juga ada mahasiswa yang berprestasi di non-akademis. Itu juga. Akademis kan juga ada seperti itu. Diberikan dispensasi lah, pengurangan biaya semester, kurangi sedikit biasanya, misalnya 10 ya dikasih bayar 8 atau 5. Itu tidak ada kebijakan universitas. Tidak ada kebijakan universitas. Karena saya pengalaman kuliah di universitas swasta Jadi kita ada dapat data, kita punya data tentang itu. Jadi memang perguruan tinggi swasta memberikan kebijakan dalam bentuk pertama cicilan. Bukan swasta aja, negeri juga biasa. Negeri tidak, negeri tidak.
Begini Pak, kalau negeri itu karena satkernya itu satker PNBP. Jadi segala setoran masyarakat itu harus dilaporkan ke negara dan dikembalikan lagi setelah rektor mengajukan apa namanya proposal atau usulan penggunaan anggaran itu baru diturunkan. Nah, jadi selama ini di negeri itu Pak kalau masuk tidak ada SPP. Itu saya mantan rektor Uni Manokwari. Jadi saya mantan zaman itu pernah ada zaman saya ya. Itu di Semarang. Ada mahasiswa bisa unik. Unik luar biasa itu. Mereka punya klub sepak bola, itu punya klub apa. Banyak semua ya, mereka sendiri. Zaman itu, sekarang begitu. Ada juga kebijakan yang diambil macam dulu Pak Ujian Agus Kasta itu kalau orang misalnya berprestasi sepak bola, mungkin dia kasih beasiswa orang berprestasi nasional, dia kasih itu ada. Dan itu dibuat dalam bentuk pembebasan biaya SPP. Tapi dia sangat terbatas sekali pada kondisi-kondisi yang memang agak sedikit luar biasa. Tapi selain daripada itu memang karena kita diaudit tiap tahun terkait besarnya jumlah mahasiswa dengan uang yang masuk ke negara itu. Nah sehingga saya lihat di sini perguruan tinggi swasta, Pak itu sampai sudah banyak yang bohong. Itu anak-anak ini. Dan itu satu. Saya kan pengalaman beasiswa, saya pengalaman saja dari universitas swasta itu aja. Saya salah satunya mendapat beasiswa 100% sejak sekolah, kuliah. Nanti kebijakan Universitas 11 Agustus, 45 Semarang. Ya udah itu Pak Ibu pernah dengar. Itu pengalaman kamu mati Suwi itu. Nah itu jadi memang ada kebijakan dari universitas itu. Papua Pegunungan ini akan terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu walaupun memang itu agak berat karena berjuangnya itu seluruh Indonesia berjuang di daerah-daerahnya masing-masing, lalu setelah dapat saya harus bagi-bagi ke tiap-tiap wilayah dengan memperhatikan berbagai kriteria yang ada. Hanya saya berpikir bahwa memang kita harus memutuskan mata rantai kemiskinan ini. Siapapun dia, namanya anak Papua, ketika dia siap untuk sekolah dan dia punya orang tua tidak mampu, di sini kita perlu mengintervensi dalam biaya masyarakat melalui pemberian beasiswa, tapi juga melalui upaya-upaya yang kita lakukan untuk menguatkan perguruan tinggi swasta karena tidak mungkin semua anak-anak ini pergi kuliah di Jayapura, tidak mungkin semua anak-anak pergi kuliah di Jawa sana. Bapak beruntung sekali, yang saya beruntung karena kita punya fasilitas satu-satunya yang bisa keluar itu itu juga modal nekat. Modal nekat sebenarnya. Benar itu. Setelah pikir mati kan kita yang penting rubah nasib. Tapi yang transfer juga dulu jadi akhirnya ya makanya saya akan terus mengupayakan berbagai hal untuk ikut membantu peningkatan kualitas dosen-dosen juga mahasiswa dalam hal beasiswa itu tetap kita berjuang dari sisi kementerian. Hanya saya berharap bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan di daerah juga untuk ikut mendukung penguatan dari perguruan tinggi swasta.